Halo abang-abang Bompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, subrek. Ili, okeke, like, SAH, rere, sare. Buset dah, share kali, malu-maluin gue aja lu. Kan tulisannya sare lai. Kakak. Dasar pala besi. Selamat menikmati. Woi Mul, sini Mul, ngopi. Siap bosku. Lah, sampai tuer. Saudara lu ya? Mana kopinya bang? Itu tinggal mesen sama Pomarni. Ini siapa bang? Ini dia penunggu warkop sini Mul. Bebe, dia suka gigit orangnya. Kek. Suwe lu bibit karet. Lu saudaranya doer bang? Bukan bang. Gimana ya ceritanya? Dah. Kok nangis bang? Lu sih pakai ditanya. Dia anak sebatang Samsu, Uk. Emak babanya udah gak ada gara-gara dia merantau ke Kamboja jadi admin. Buset, admin. Serius bang? Iya bang, kemiskinan dan sulit nyari kerja membawa saya ke Kamboja bang. Iya sih emang susah kalau di sini dapat kerja. Tapi kok lu bisa pulang bang? Bukannya susah kalau mau pulang dari sono? Modal nekat bang, sama modal berani karena ada temennya. Jadi Ucup sama Yanto kejebak juga Uk di Kamboja, Bang Simul. Yanto sama Ucup ketipu gara-gara babanya Yanto percaya sama omongan orang. Yanto anak Pak Parno. Iya, siapa lagi kalau bukan RT Meden. Bang, bagi rokoknya ya. Isep bang, isep. Oh, jadi Pak Parno ketipu sama temennya yang mau ngajak anaknya kerja di luar negeri gitu. Iya, katanya mau diajak kerja di restoran Malaysia. Taunya di Kamboja jadi admin. Gak. Lah, lu belum makan Mul? Gimana mau makan bang? Duit kagak, kerja kagak. Yaudah, gue pesenin dah. Pok, ini jablay pok, sama kopi. Iya Wer, sabar ya. Gue lagi nyuci sopek gue rembes. Buset, banci pakai soptek. Nyempilinnya bagaimana ya? Wah. Dilobangin kali bang, tengahnya. Iya, lu bisa lolos dari Kamboja, ginjal lu masih utuh bang. Ginjal sih utuh bang, cuman biji nangka gue hilang atu. Itu juga berantem dulu gue, main cakar-cakaran bang. Untung gue menang. Kalau kalah mah hilang semua biji sama cabang-cabangnya bang. Lah, coba itu main cakar-cakaran. Wah. Iya, abang yang giginya nongol, mana bang? Lagi ngurusin calon mertuanya dia, lagi sekarat. Bang, rokok lu tinggal adu ini. Udah isep, selalu aja sih. Bentar kita beli lagi. Lah, apa jadi nangis mulu lu? Iya bang, gue terharu. Baru kali ini saya punya temen baik-baik banget kayak abang. Apalagi kalau sampai dibeliin rokok sebungkus. Saya anggap bukan temen lagi bang, tapi saudara bang. Ntar dah gue beliin rokok Dalil selop. Makasih ya bang, walaupun Dalil yang penting ngebul. Iyalah, cengeng banget lu Mul. Gue tahu lu udah kagak punya nyak, kagak punya baba. Jadi anggap aja gue saudara lu Mul. Mie lama amat sih matengnya. Tara, mie sama kopinya sudah siap. Udah Bil, udah. Buset dah Sabil. Ini aja belum habis Bil. Udah ditumpuk. Timbel lagi aja gua. Lemah. Lemah bukan lu bilang. Udah jangan diaduk lagi. Terus Eke ngapain dong kalau nggak ngaduk? Udah nyantai dulu lu situ. Kalau bisa bikin ceker ayam sono. Bisa nggak lu? Ih, ngeremehin. Baru ceker ayam, ceker naga juga Eke bisa. Ya udah sana coba. Enggak males. Nggak ada duitnya. Buset dah. Ngomong sana sama Cimeng. Bis deh, Eke nggak mau serakah sama rezeki. Nanti kalau semua Eke yang pegang, situ kebagian apa coba? Kuda laut. Rezeki mah udah dingatur. Kagak takut kehabisan gua lawan lu. Iya juga sih. Ya udah, Eke ngaso bentar deh. Nanti kalau kurang, teriakin Eke ya. Iya, ntar gua bagel pakai timbel lu kalau udah habis.
Alhamdulillah, kenyang juga. Bang, rokok lu habis. Lah, gua udah berhenti ngerokok, Mul. Kiu, kiu. Bang, itu dia ngapa sih? Ngeliatin saya aja. Siapa? Itu dia yang punya warung. Antepin aja udah, emang dia begitu lagunya. Iya bang, saya kan malu. Temen lu ngapa sih Wer? Ngeliatin gua aja. Lu demen ya bang sama gua? Buset, dia yang lirik saya yang ditampuin. Dia emang begitu kalau ngeliat orang baru, Mul. Bebe, Mul, biji lu yang tinggal atu bisa disedot sama dia. Doyan nyedot emang dia bang? Bukan doyan lagi dia mah, ditelan batang lu kalau bisa. Wah. Bang, lu saudaranya Doer ya? Apa saudaranya Anomali? Anomali siapa, Po? Lu anomalinya, Aduh, Pok, saya penghuni baru kontrakannya Bang Doer. Wah, deket dong dari sini. Warkop saya buka 24 jam loh, Bang. Kalau buat orang baru. Caranya orang lama juga, Oga malam-malam ke warung lu, Po. Yang udah-udah sih, datangnya sadar, pulang-pulang pingsan orang. Gek. Bang, katanya tadi lu mau beliin gua rokok. Iya, gua lupa. Lu ada rokok, Po, itu? Belum belanja gua. Tutup aja udah warung. Rokok aja kagak ada. Sini gua tutup pakai sempang muka lu. Buset, marahan dia. Yaudah, lu beli warung di Supri aja nih, Mul. Nih, cepet, sekalian deh beliin gue ya. OTW. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Yeay. Lah, mau kemana lu, Mul? Beli rokok, Bang. Emang punya duit lu? Jangan tanyakan saya punya duit apa kagak, Bang. Udah pasti kagak punya. Ini aja dikasih sama Bang Kauk, tapi masih kurang, Bang. Nih, gue tambahin nih. Nah, ini baru cukup. Ya udah, saya beli rokok dulu, Bang. Kesian banget dah, Mul. Udah anak yatim piatu, kerjaan kagak punya, duit kagak punya. Menggambarkan Indonesia banget dah, Mul. Nih Bang, rokoknya. Kembaliannya buat saya ya Bang. Iya udah buat lu. Lah, coba itu. Double rezeki lu, Timul. Dapat duit kembalian sama dari gue tadi gocap. Itu kan Bang. Ternyata masih banyak juga orang yang peduli sama saya. Sebenarnya semua orang itu peduli akan nasib sesama, Mul. Tapi kalau kepedulian seseorang dimanfaatin, yang ada orang jadi males kalau mau nolongin. Lah, coba itu. Kata-kata yang luar biasa keluar dari bibir yang dianiaya. Wah. Tombol sepat dasar. Udah, ntar berantem lagi. Lu kan saudara, kamu di luar. Iya, Mul. Temen gue buka lawan kerja noh. Diisi ulang air galon. Kerjanya antar-anterin galon doang, Mul. Lah, kan saya kagak punya motor, Bang. Udah ada motornya di sono, tinggal pakai doang lu. Tapi saya kan belum tahu jalan-jalan sini, Bang. Ntar kalau saya nyasar ke Kamboja lagi, gimana, Bang? Buset deh, agak bakalan lah. Udah, mau apa kagak lu? Ntar dulu deh, Bang. Badan saya masih belum fit, Bang. Udah biarin Ing, taran dulu kali. Nunggu dia beradaptasi dulu di sini. Ya udah dia. Pok, kopi, Pok. Jangan diaduk, Pok. Iya dulu, Ing. Tungguin. Lah, iya ini cepet. Bener-bener hebat dah, Bang Toil. Baru saya tinggal 2 hari, cepet dah. Udah mau jadi aja rumah saya. Kalau keneknya orang biasa mah, Ming, kagak mungkin secepat ini. Lo tau sendiri, kenek gue Jin Tomang. Kagak ketahuan ngaduknya, tiba-tiba adukan udah banyak di belakang gue. Please deh, gak usah memuji Eke. Seharusnya Eke yang memuji Ye. Karena cuma Ye yang bisa ngimbangin Eke. Cocok berarti lu Mang sama Sabil. Saling mengimbangi. Mengimbangi, hidung lo bekar. Kok keteter mulu sama dia. Dia enak, habis nyetok adukan langsung ngasoh. Lah gue ngabisin adukan setengah bejat. Iya, abisnya mau ngapain lagi, Mbak? Masa iya Eke nyemilin semen? Udah. Nih Mang, gaji lu berdua. Alhamdulillah, syukurillah. Berkah. Nih gaji lu, Bil. Makasih, bosku. Iya, Eke izin cuti ya 2 hari. Boleh gak, bosku? Buset, kerja di pabrik, minta cuti. Emang mau kemana lu, Bin? Eke mau nengokin anak Eke, bos. Soalnya dia wisuda besok. Widih, anak lu kuliah, Bil. Gorok kali. Irok kagak percaya gua.
Nggak percaya. Jangan dilihat dari bapaknya yang gila, Bang. Tapi lihat dong perjuangannya. Nyukir balik jadi kuli, sampai jadi banci. Oke terus. Tapi masih punya bini lu, Bil. Bini-bini amat. Udah deh, nggak usah kepo. Yaudah, Eke izin cuti ya. Yaudah. Makasih bosku. Nyari kenek kemana besok gua? Buat gantiin Sabil 2 hari. Mang, gimana ini? Lah, itu mah urusan lu, Meng. Masa iya? Gua ke Cirebon dulu nih. Kalau kongkos gua, Meng. Ya udah, saya cariin ntar. Ya udah, gua balik dulu, Meng. Iya, Mang. Makasih, Mang. Nyari kenek kemana lagi ya? Lumayan, punya rokok sama duit. Betah ini mah gua tinggal di sini. Kagak pakai kerja, dapat duit. Permisi ya, Bang. Aji gile. Ini kayak yang dinamakan jodoh akan datang pada waktu yang tepat. Tuhan emang kagak pernah tidur. Iya, ada apa, Neng? Bang Doer, ada nggak ya? Ada, Neng. Mau ngontrak di sini ya? Bentar ya, Neng. Abang panggilin. Iya, ngomong-ngomong, Bapak Neng tukang gulali ya? Bapak saya sudah meninggal, Bang. Maaf, Neng. Kagak jadi dah, gua gombal. Yaudah, saya panggilin Bang Doernya. Siapa sih tuh orang? Kejelas banget. Bang Doer. Iya ngapa? Ngapa Mul? Bang, ada cewek cakep ono, mau ngontrak. Wah, yang bener lu Mul. Iya bener, Bang. Kayaknya sih jodoh sama saya, Bang. Mukanya aja mirip sama saya. Kalau mukanya mirip sama lu mah jelek berarti. Saya kalau jadi cewek cakep, Bang. Kayak orang India. Udah, baunya cakep, Bang. Bening banget kayak air ketuban. Yaelah, paling juga janda. Kayaknya sih perawan, Bang. Emang lu tahu mana janda, mana perawan? Tahu lah saya. Tahu dari mana lu? Kalau janda jalannya ada goyang-goyangnya dikit. Kalau perawan kagak ada. Bisa aja lu knalpot Mio. Udah ya, Bang, kabur-kabur orangnya. Kira kampret kali, kabur. Yaudah, ayo kita pantau. Ayo, Bang. Nih, Bang, orangnya. Neng perawan kan ya? Perawan lah. Tuh kan, bener perawan, Bang. Tadi kata lu janda. Mampus dah gua. Bener, dia bilang begitu, Bang. Iya bener, Neng. Kagak, Cak. Ini cuma salah paham. Lah, lu udah kenal sama dia, Bang? GG juga lu, Bang. Kenal lah, cewek gue ini Mul. Kok kagak ngabarin kalau mau kesini? Tadinya mau surprise, tapi nggak jadi. Yelah, dia ngambek. Maaf, Cak, abang kagak tahu. Lu si Mul, dia. Lah, jadi saya disalahin. Tadi kan saya udah bilang perawan. Abang bilang janda. Bilang kek kalau cewek gue yang datang. Mana saya tahu. Yaudah ya, usut ini mah. Yaudah, Cak, maafin abang ya. Bodoh. Yelah, 7 hari 7 malam ini mah marahnya. Dia enak amat ya pagi ngopi, ngerokok sambil nyariin orang jalan kerja. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Mul. Hahaha. Jam gak sih amat ya? Udah jam 9 aja. Kagak ada orang yang berangkat kerja lagi apa ya? Resep aja gua kalau ngeliat orang berangkat kerja. Kayaknya gimana gitu. Lah, rokok gua habis ini. Siapa yang ngisep ini? Perasaan gua baru ngisep 2 batang. Alamak, siapa kau rupanya? Kau mau maling ya? Masih muda, sudah jadi maling. Bagaimana tua kau nanti? Kagak, Bang. Saya baru kontrak di sini sama Bang Doer. Oh, orang baru kau rupanya. Maaf, kukira maling. Soalnya wajahmu identik dengan maling jemuran. Oh iya, perkenalkan, aku mau si Raja Poltak dari Minyak Medan. Aku juga penghuni kontrakan Doer. Saya Mulyono, Bang. Panggil aja Mul. Baguslah kalau begitu. Jadi aku punya teman ngobrol. Oh iya, nanti malam kita ngopi-ngopi di sini. Sekali kita menikmati sebotol minuman. Nah, siap, Bang. Ada tarikannya kagak? Adalah tarikannya, setebi nyawak. Kesukaan saya tuh mah. Tapi saya kagak punya duit, Bang. Jangan bicara soal duit di depanku. Semua orang di sini tahu kalau aku si Raja Minyak dari Medan. Siap, Bang, siap. Ya sudah kalau gitu, aku istirahat dulu.
Lumayan, ada teman baru. Kayaknya duitnya banyak tuh orang. Bisa ini mah kalau jual kesedihan. Gak. Bang Duer, kemana ya? Lagi sama ceweknya kali ya? Ya, susah ini mah, minta duit buat beli rokok. Lah, di sini lu. Kagak keluar lu, Mul. Mau keluar kemana? Rokok kagak, duit kagak. Kerja makanya, Mul. Emang mau begini aja lu? Loh kagak bang, saya juga pengennya kerja kayak orang-orang. Tapi saat ini lagi pengen nyantai dulu. Ya, lama nyantai mah ntar ujung-ujungnya jadi males, Mul. Kagak lah bang. Bang, bagi rokok apa bang? Belum beli gua. Ini baru gua mau beli. Sini saya yang beliin. Tapi kembaliannya buat saya lagi ya. Iya, gua bawa duit pas banget ini. Dah. Yaudah, tapi harus setengah ya. Buset, join aja join. Lah, mau kemana lu, Meng? Tahu nih Mang, bingung gua. Nah lu, pegangan tiang bang, kalau bingung. Dikata gua linglung kali. Nah lu siapa? Saya warga baru di sini bang. Oh, warga baru. Tapi kok muka lu kayak kagak asing ya? Kagak asing, maksudnya pernah lihat saya gitu? Iya, mirip-mirip artis India muka lu bang. Ah, masa sih? Kayak sarukan ya? Tuan Takur. Sabar geledek apa? Udah, jangan bercanda mulu. Lu bingung apa emang? Rumah lu rubuh, apa semen lu dicolong orang? Sabar kan kemarin jadi kenek gua. Nah ini dia minta cuti Mang 2 hari. Sedangkan Mang Toil masih kerja. Oh, jadi lu nyari kenek buat gantiin Sabi selama 2 hari. Pas banget udah. Mul, jadi kenek 2 hari nih. Mau kagak lu? Kenek yang ngaduk-ngaduk pasir ya? Lah iya, yang nganter-nganterin ke tukang. Kagak bisa saya bang. Buset, tiba ngaduk pasir pakai segala kagak bisa. Ngaduk perempuan baru deh lu. Bisa ya? Kesukaan saya tuh mah. Mau kagak lu? Bukannya saya kagak mau bang, tapi susah bang kalau kagak punya basic nakerin pasir sama semen. Ntar kalau gua kurang semen, rubuh rumahnya abang ini. Lah diajarin ntar sama Mang Toil, tukang gua bang. Susah udah caranya. Kalau kagak bisa bang, udah sini beli rokok. Mulut udah asem banget ini, kayak ditabukin jin. Ngeles mulu lu. Nih, joinan aja nih, jangan arang paro. Iya. Buset, gua belum ngiup, udah tinggal dikit aja. Lu aus Den? Ayo aja, belinya atuh. Lah, namanya juga duit sisa. Yang penting mah rokok meded. Wah, pas bener ada pasukan laler hijau. Mang, woi. Buset, ngapa? Mang, cariin gua seorang kenek ke Mang buat besok. Pakai segala seorang. Lah, kan udah ada Sabil kenek lu, Meng. Cuti dia 2 hari, mau nengokin anaknya wisuda. Orang sini mah udah pada sibuk, Meng. Lu kalau mau nyari kenek di pangkalan 05 noh, banyak. Kenek mobil itu mah. Kenek ngaduk pasir, Mang, buat bantuin tukang. Ilok, kagak nemu lu nyari kenek. Kan bocah-bocah yang lulus tahun kemarin masih banyak yang nganggur, Meng. Kagak ada yang mau, Mang. Katanya gengsi lulusan SMA ngaduk pasir. Tahu lah, oguan banget. Padahal kan mayan hasil ngenekin buat beli peralatan ngelamar kerja daripada minta duit sama orang tua. Ya gak Lai? Setuju, 9-10 gua. Lu aja ke Mang berdua jadi kenek gua. What? Apa? Nah, bareng dah. Lu kagak ngeliat seragam gue ini berdua? Wah, kagak menghargai aparat dia Lai. Masa petugas sipil disuruh jadi kenek? Lah, daripada kagak mengapain, Mang. Ini yang begini nih. Dikata kagak mengapain kita Den. Asal lu tahu ya, Meng. Gue berdua udah full job. Pokoknya sibuk udah caranya. Tahu lah, sibuk apaan sih? Orang kerjaan lu warawiri doang, kayak laler hijau kumpul di bangkai ikan. Sambar geledek apa lu? Jelasin Den. Miing besok nyunatin, besoknya lagi Rosida ngawinin. Pokoknya sampai temunya besok orang hajatan udah booking gua, Meng. Ya ilah, paling numpang makan doang lu, kayak ormas. Ya udah, saya nyari lagi. Gua disuruh jadi kenek,
Yang ada kusi tangan gua. Wah, ada cewek tuh. Ikutin siapa tahu kalau jodoh bisa numpang hidup gua. Wah, dia masuk. Ini rumah apa kontrakan ya? Kalau dari pola-polanya sih kontrakan. Belum sempat kenalan, udah masuk aja. Intip kali ya? Iseng-iseng berhadiah. Woi, mau ngapain lo? Mau maling lu ya? Waduh, gawat, kabur. Buset dah, Hansip songong bener dah. Kagak boleh nget orang lagi enak. Dah lu, sempak siapa ini nyangkut? Wah ya lu, kena lu. Maling kancut siang-siang lu. Kagak ada waktu buat lu jadi maling. Lah, saya kagak maling kancut, Bang. Ini bukti udah nyata. Mau ngeles gimana lu? Saya kagak tahu, Bang. Tiba-tiba ngikutin saya ini kancut. Maling aku, penjara ngantri. Lu kira kancut punya kaki pakai ngikutin lu? Udah bawa Den, kita lapor ke Pak RT. Ayo. Nih teh, gua nangkap maling jemuran teh di kontrakan janda Haji Romeli. Oh iya, silakan duduk Pak. Buset, sama maling baik banget, sampai disuruh duduk. Gua rasa kagak denger ini dia Den. RT, ini maling jemuran teh. Lah, iya bisa lah. Mau lamaran kan? Mau bikin surat izin nikah apa gimana? Wah, coba itu maling jemuran dikata lamaran. RT budek, maling ini maling, bedet. Hah, kering. Maling. Mancing. Ini dia, mau mancing. Mau mancing apa lamaran lu Bang? Sampai lihat di kapal lu Milan. Tuh baca. Oh, maling. Bilang dong, maling apa ini dia? Maling jemuran. Buset, maling joran. Joran pancing. Waduh, jangan-jangan joran gue ya, lu colong. Kata gue ngeselin ini dia. Nih baca budek. Oh, maling jemuran. Jemuran siapa yang lu colong Bang? Sebenarnya sih saya cuma mau ngintip doang Pak RT. Tapi kancutnya ngikutin saya. Saya juga agak sadar kalau tiba-tiba ada kancut di tangan saya. Apaan sih? Dia ngomong apaan sih Lai? Lu denger kagak dia ngomong apaan? Buset, dia yang budek pakai segala nanya gua. Yang kencengan Bang kalau ngomong, biar dia denger. Jadi niatnya saya cuma ngintip doang Pak RT. Kagak niat nyolong kancut. Tapi saya kagak sadar kalau kancutnya kebawa sama saya. Oh, begitu. Jadi selain maling, lu juga dagang jeruk purut. Astagfirullahaladzim. Bagaimana urat kagak mau kenceng ini ngadepin dia? Kalau kata gua, ngetiknya yang lengkap apa Lai? Biar kagak capek bacot kita. Percuma Meded, itu aja udah gua kasih tahu, malah melengsong kemana tahu. Masa orang nyolong kancut disangka dagang jeruk purut? Hah, jualan perkutut juga dia Lai. Buset, kok bisa jadi maling jemuran lu Bang? Bodoh amat ah. Udah, gua aja interogasi ah. Lu orang mana Bang? Saya warga baru Pak, yang kontrak di kontrakannya Bang Doer. Yang bener lu, ntar gua telepon Doernya nih. Nah iya Pak, telepon aja, biar dia kesini Pak. Telepon Den. Buset, yaudah gua telepon lu. Buset dah, bocah beli rokok kemana sih ya? Kagak balik-balik. Wah, di Pogo ini mah. Pau, apaan Mang? Nora lu, bahasa Jaksel itu Meng. Iya artinya apaan? Dah. Lah tau dah, gue tiba ngikutin doang. Meded. Wah, pas bener. Ayo ngikut gua, Meng. Ngikut kemana? Amul ditangkap ono, gara-gara anunya janda dicolong. Anunya apaan? Kalau ngomong bibir buka dulu ngapa? Biar danta dah. Udah yuk, kasihan dia ono. Saya kagak ngikut Mang, saya masih nyari kenek. Iya udah yuk. Beneran Pak, saya kagak niat nyolong. Saya pengen ngintip doang, sumpah dah. Iya, abis ngintip kancut orang lu colong buat bahan conglay di kontrakan, ya kan? Ngaku lu. Kenapa asal berlapis ini lu? Kalau begini. Lah, kan saya kagak nyolong Pak. Kancutnya no salahin, yang nyangkut sendiri. Udah caranya kagak masuk akal alasan lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa ini? Mulanya Mang. Ngintip janda kontrakan Haji Romeliwer, terus kancutnya dicolong sama dia. Buset, lu yang beneran lah Mul. Tapi jandanya cakep kagak Mul? Cakep Bang, gua aja sampai kesepontan melihatnya. Iya, orang gila dasar. Mulyono,
lu baru tinggal di sini aja udah bikin ulah. Apalagi udah tinggal lama lo di sini. Resah warga kalau ada lu, Mul. Iya, maaf bang. Habis ya, saya hilap bang. Hilap sih hilap. Rokok gue mana ini meded? Astaga Dragon, belum selesai beli bang. Ntar dah, habis ini. Udah, jadi gimana nih? Wer, mau panjang apa mau pendek nih urusan? Udah damai aja, Mang, damai. Emang paling enak Wer, damai. Apalagi kalau ada duitnya. Damai banget udah hidup. Udah, damai kok, ke duit-duit, Mang. Bocah, bibir doang gede ini dia. Otaknya seupil. Lu kudu paham, Wer, makna dan esensi dibalik kata damai dan duit. Udah tahu doer polos. Orang mah langsung aja intinya, Mang. Dah. Lagi enak gua, masih ada Milan di belakang. Ilok denger dia di belakang. Ya, kagak tau-taunya lu. Gimana Wer, paham kan? Lah, kagak. Emang lu ngomongin apa dari tadi? Lu disuruh nebus Mul biar urusannya langsung kelar, meded. Buset, dikata beras kali ditebus. Berapa emang nebusnya? Jangan kenceng-kenceng apa Wer? Malu Wer, banyak orang. Gope aja gope. Buset, kagak. Gocap aja nih, gocap. What? Gocap? Bibir bedudak. Masih untung lu kena gope. Kalau udah masuk persidangan mah kagak dapat duit gope buat nyogok jaksa. Mau lu ngeluarin duit 1 miliar. Wah, parah lu, Mul. Gara-gara lu gua keluar duit gope. Udah tinggal gratis di kontrakan gua. Malah nyusahin. Kecewa gua sama lu. Udah bawa aja, Mang, ke kantor polisi. Lah bang, jangan bang. Buset. Dah, udah dikasih enak, maunya yang susah. Udah sini 200 aja. 200, 300 meded. Yelah, daripada kita ribet ngurus ke kantor polisi, mendingan 200 aja sini. Nih 200. Udah yuk, balik. Ya, jadi orang cepet ya. Udah sana lu, balik. Ya, Bang Duer marah ini sama gua. Aduh, bagaimana ini ya? Mau tinggal di mana gua? Kalau Bang Duer kagak mau nampung gua lagi. Gua kudu minta maaf ini sama dia. Bah, mana macam pula ini? Sudah pindah ke kaki, tapi sama saja tidak mau menembak. Alamak, masa 3 terus sekreternya? Nah, tembak lagi, tembak. Astaga Dragon, kenapa 2 terus tembakannya? Tidak malu kau dengan kali 1000? Dasar pede bah. Wah, kenapa bang? Rungkan? Iya nih, masa aku main di bed besar dia tidak berani menembak? Tapi giliran aku pasang di bed kecil, dia baru mau menembak. Itu juga cuma kali 2 dan 3. Sekalinya ditembak kali 25, dia tidak kena. Sialan kan? Kagak tahu triknya berarti lu bang. Bah, memangnya harus pakai trik? Tahu dari mana kau? Tahu dong, percuma saya 5 tahun di Kamboja. Ngapain kau di Kamboja? Jualan telur gulung. Ya jadi admin selot lah. Wah, yang benar kau. Berarti kau tahu pola-pola Maxwin. Udah di luar kepala itu mah. Ya sudah, ayo ajari aku. Tar dulu dah. Saya mau nyari Bang Duer dulu bang. Sudah nanti saja. Ini dulu ajari aku. Nanti kalau Maxwin, aku kasih kau uang dan rokok. Serius bang? Serius lah. Yaudah, abang depoin dulu 500.000. Ntar saya bikin 50 juta. Wah, ini aku suka. Yaudah, aku depokan dulu. Mana macam pula kau? Katanya tahu polanya, tapi kau gak naik, malah turun saldoku. Sabar abangku. Ingat kata Jamrut. Berakit kita ke hulu, berenang ke tepian. Berungkurung ke dahulu, baru masuk kemudian. Bersetan dengan kata-kata. Sudah cepat, buktikan kalau kau benar-benar 5 tahun di Kamboja. Oke, saya buktiin. Nih, perhatiin baik-baik ya. Ya. Wer, lu yakin nggak mau ngusir Mul dari sini? Baru tinggal di sini aja, udah bikin rusuh dia. Habisnya gimana nya? Kasihan dia, anak yatim piatu. Cariin kerjaan makanya Wer, biar dia ada kesibukan. Udah Duer coba, tapi dia belum mau nya. Buset dah, makan doang itu bocah berarti maunya. Giliran suruh kerja, kagak mau. Kagak demen banget gua bocah begitu. Mendingan gua miara kambing, ketahuan bisa beranak. Entar juga dia mikirnya, udah gede ini. Bibir, orang ada 2 tipe. Yang pertama, orang punya pikiran. Yang kedua, orang kagak punya pikiran. Kalau Mul termasuk orang kagak punya pikiran, bagaimana yo? Iya juga ya.
Yaudah, besok gue suruh nyari kerja dah dia. Ya udah dah, gue mau olahraga malam dulu dah. Olahraga malam? Emang ada ya olahraga malam? Agak paham gua. Alamak, mana macam pula kau. Katanya alumni Kamboja, tapi kau rungkan. Mungkin belum hoki bang malam ini. Kita coba malam berikutnya ya. Yaudah, kalau gitu saya mau tidur dulu bang. Udah ngantuk saya. Hei, ini bagaimana? Ngakunya mantan admin Selot, tapi tetap saja rungkan. Persetan dengan pol-pola. Pede kau Mulyono. Wer. Ya Nyak, ngapa Nyak? Udah siang Wer, belanja kita. Baba lu pengen makan bekicot Wer. Buset, aneh aja itu aki-aki, makannya bekicot. Udah jangan banyak bacot lo, cepetan beliin sono. Iyalah, dia udah janjiannya sama Caca mau jalan-jalan. Lihat apa? Dia udah ganteng banget kayak Jeffrey Nicole. Lu mah Jeffrey Mumun. Jadi kagak bisa nih lu belanja. Kagak bisa Nyak, ntar kalau Caca marah lagi, berabe Nyak, bisa-bisa batal jadi mantu. Yaudah ya, makanya udah cepetan kawinin. Iya ntar Duer kawinin doyo. Udah Duer mau berangkat dulu. Buset dah, bocah mena bader banget ya, sampai ke oyo-oyo. Gua aja kagak pernah ke oyo. Gua mah di atas motor juga jadi. Gua nyuruh mul aja dah. Oh, pagi ini sangat indah sekali. Suara burung berkicau dan diiringi suara seruputan kopi. Aji gile. Dan dihiasi dengan asap-asap celor rasa mangga. Nikmat. Mul. Ngapa tanteku? Mul, ke pasar kita beliin Baba Kadir bekicot. Ya, saya lagi menikmati indahnya pagi tante. Mul, percuma menikmati indahnya pagi kalau kagak punya duit. Kepala puyeng-puyeng juga. Kalau duit banyak tuh baru berasa keindahannya. Udah sono ke pasar, tergopain nih. Ngomong apa dari tadi? Kalau ada upahnya, sini saya beliin tante. Nih, terbalinya ambil buat lu dah. Oke siap, laksanakan. Mul, kagak ada yang indah Mul kalau kagak punya duit. Tiap hari lihat berita di negeri ini kagak ada yang enakin banget ya. Ada yang korupsi tiap hari. Ada yang main judi merugikan bandar ditangkep. Ada bendera One Piece. Ada kebijakan-kebijakan yang kagak masuk akal. Dah, jadi pengen pindah alam gua. Pagi Mpoko. Mulyono, apa kabar Mul? Burung sehat? Burung mah sehat, dompet yang sakit Pok. Bisa aja lu taplak meja. Iya, lu udah kerja belum Mul? Belum Pok, masih nganggur saya. Kerja sama gua aja, mau kagak lu? Kerja apaan Pok? Gajinya gede kagak? Gaji mah tergantung. Kalau memuaskan ntar gua gaji gede. Kalau kagak memuaskan kagak gua bayar lu. Emang kerja apaan? Kerja gali lobang, tutup lobang Mul. Lobang apaan Pok? Lobang gua lah. Mau kagak lu? Buset ya, jelek-jelek begini gue tahu Pok mana lobang yang enak, mana lobang yang kagak enak. Lagian kalau lu mah bukan lobang, tapi gorong-gorong. Gua kagak. Sembarangan lu. Makanya cobain dulu, gratis dah. Pasti meremelek lu. Gratis juga gua agak mau Pok. Kemudian gue bayar, tapi dapat nikmatnya. Udah gue buru-buru ini. Ntar Tante Leha marah-marah lagi. Dikasih gratis, maunya bayar. Dasar SDM rendah. Lu nyadar sesuatu nggak? Sesuatu apaan, Uk? Sesuatu yang ada di hatiku. Sesuatu yang ada di hatimu. Wah. Kalau kata gua, kalau suara serak-serak banjir bandang jangan nyanyi apa lu? Jadi tambah puyeng kepala gua. Serak-serak begini pernah juara 1 gua. Juara 1 apaan lu? Makan kerupuk. Wah. Najis banget gua. Lu ngerasain gak kalau Mulyono dikasih hati minta ampela? Jadinya tiap hari minta beliin rokok mulu sama gua. Disuruh kerja kagak mau. Iya, gua juga heran sama itu bocah. Jadinya manfaatin kebaikan orang. Kasihan doar jadinya. Udah ngasih kontrakan gratis, makan gratis,
Disuruh kerja kagak mau. Jadi berbalik kesel gue sama Mulyono. Lu punya ide nggak kira-kira? Ide gue mah banyak, tapi kalau perut gue lapar, gue kagak bisa ngasih ide, Sama aja lo sama Mulyono. Mau kelaparan mulu. Beda lah. Kalau gue kan lapar, kalau Mulyono kelaparan. Ya udah, gue beli nasi kering dulu dah. Buset ya, emang gue kuntilanak makan nasi kering. Mang, udah libur dulu ya. Katanya kagak ada, Mang. Lah, kalau libur kagak dapat duit kok, Meng. Udah biarin, gue yang nukangin, gue yang ngenakin juga. Buset dah, capek, Mang. Mendingan gue capek kerja, Meng, daripada capek nyari kerja. Iya juga sih. Yakin lo, Mang, ngerjain sendirian? Yelah, gue kan punya 5 elemen, Meng. Elemen pasir, semen, batu, besi, sama elemen pacul dah. Kayak Alfamart punya elemen. Buset, Alfamart, Apater kali. Yaudah, ntar gue bayar double dah lo, Mang. Ntar gue kasih bonus juga dah lo. Nah, itu maksud gue, Meng. Yaudah, kalau gitu gue keliling dulu, Mang, sambil nyari kenek. Yaudah, Meng. Tante. Iya. Ada nggak bekicotnya, Mul? Nih ada tante. Emang buat apa sih bekicot? Buat obat kuat, biar perkasa di ranjang. Oh begitu. Iya tante. Ini kembaliannya cuma goceng doang. Berarti kurang tante. Ya udah, tadi kan kata gua ambil kembaliannya buat lo. Lah masa mau goceng tante? Kurang lah. Masa anak muda diupain goceng? Jadi orang kudu banyak-banyak bersyukur lo, Mul. Masih mending punya duit goceng lo. Coba lihat no di luar sono. Masih banyak orang yang kagak punya duit. Udah mulai sekarang lo harus banyak-banyak bersyukur, Mul. Biar berkah hidup lo. Yaudah, makasih ya. Bersyukur sih bersyukur. Cuman aja goceng. Buat beli apaan ini? Beli rokok celo aja kurang. Payah bener dah. Tadi gua agak mau udah disuruh. Udah jauh-jauh jalan diupain temen goceng. Kena gua udah kerjain ini. Wer, lu kagak gedeg apa sama Mulyono? Emang apanya? Udah lu usir aja tuh si Mul. Masa udah gue upain masih minta tambahin aja. Upain apaan emang? Kemarin gue nyuruh dia beli bekicot buat babal lu. Kata gue kembaliannya ambil aja buat lu, Mul. Dia protes, kembaliannya cuma goceng. Iyalah, emang dia bocah diupain goceng girang banget. Lah, lu bagaimana sih, Bir? Seharusnya dia bersyukur. Tinggal gratis di kontrakan kita. Boro-boro bayar. Disuruh aja masih minta upain. Yaudah dah, luar nasihatin dia dah. Jangan dinasihatin doang, tapi kasih ultimatum. Kalau dia masih begitu aja, dia kagak boleh tinggal di kontrakan kita, Wer. Iya, tapi tega amatnya. Lah emang kudu tega, Wer. Lu mau dimanfaatin cuma karena lu kesian doang sama dia. Buset, kagak lah. Yaudah, luar ke kontrakannya dah. Yang tegas, Wer, jadi orang. Lu kan begitu orangnya, kagak boleh inget orang sedih dikit. Udah mau kesian aja lu. Iya. Mul, kemana orangnya ya? Mul, nyari rokok pasti ini bocah. Lu udah makan, Kak? Sore Mpok. Aji gile. Siapa nih Pok? Cakep banget. Bocah ngapa sih ya? Jadi pendiam banget sekarang. Buset, gua nanya kagak diladenin. Itu siapa Pok? Ponakan gua, ngapa emang? Ponakannya cantik. Katanya kayak jin dari Timur Tengah. Gua kagak. Sembarangan lu. Bencet jadi abu lu. Galak amat Pok. Pok, ngutang kopi hitam Pok, 1. Sama rokok Samsulnya sebungkus. Ntar Bang Doer yang bayar kalau kemari. Emang kemana Doernya? Pakai nyuruh ngutang. Biasanya juga dia kemari kalau mau ngopi. Tahu dah. Sama disuruh doang. Jangan dibikinin, Pok. Waduh, ketahuan gua. Songong lu ya, jual nama gua. Cukup 2 kali lu ngecewain gua. Bar sini, lu gua usir dari kontrakan gua. Maafin saya Bang. Saya hilap Bang. Kagak ada kata maaf buat lu. Pergi lu. Gua udah gede sama lu. Iya Bang. Tapi sebelum saya pergi, saya mau bilang makasih sama Abang karena udah selalu baik sama saya. Udah ngasih saya tempat tinggal kayak saudara. Sekali lagi, maaf ya Bang. Parah lu, Wir.
Di bang gara-gara kopi sama rokok. Orang diusir. Bukan masalah rokok sama kopinya, Pok. Tapi caranya yang gua kagak suka. Iya sih. Terus mau tinggal di mana dia kalau lu usir? Menek ketehe. Itu mah urusan dia. Lu mau nampung emang? Kagak ah. Ntar gue dipau mulu lagi. Le, ngapa lu? Saya diusir sama Bang Doer, Bang. Diusir ngapa emang lo? Saya utang kopi sama rokok pakai nama dia. Buset ya, pantas diusir lo. Jual nama sih lo. Makanya jadi orang jangan mentang-mentang Mul. Mentang-mentang dienakin, malah manfaatin. Kenakan lo diamuk Doer. Masih untung diusir doang lo Mul sama Doer. Doer kan kalau marah sama orang ngantuk Mul, kayak tahun. Terus saya tinggal di mana ini? Iya ya, tinggal di mana ya? Seterah lu dah Mul. Tinggal di kuburan juga boleh. Udah yuk, kita cabut. Semua orang pada jahat. Wah, mau maling lagi lu ya? Orang lagi nangis dikata maling. Nangis ngapa emang lo? Diusir sama Bang Doer. Nyolong kancut emaknya kali lu ya? Makanya diusir. Bukan, Lah, terus kenapa lo diusir ayo? gara-gara utang rokok. Maksudnya bagaimana sih lo? Yang jelas ngapa? Kalau cerita dulu baru nangis. Gue bentung lo. Jadi saya utang rokok sama kopi pakai nama Bang Doer. Wah, jual nama itu namanya. Jual namanya bagaimana sih, Lai? Iya, itu namanya jual nama pala licin. Namanya Doer dijual tanpa sepengetahuan orangnya. Oh, begitu. Wah, kena pasal penyebaran nama baik ini dia, Lai. Kita tangkap kagak nih dia? Udah jangan. Kagak ada yang nebus lagian. Kalau kita tangkap, Parah benar, saya diledek. Siapa yang menebus? Orang udah diusir sama Doer. Kak. Ayo lanjut patroli lagi. Kemon. Kasih bener dasar. Jadi begitu Ing. Oh, sengaja gue tegasin biar dia mikir. Kalau kata gua mah kagak bakalan mikir dia. Soalnya kagak punya pikiran dia. Wah, Gila kalau orang kagak punya pikiran mah. Ya lo. buset. Terus kalau dia pergi jauh gimana, Wer? Kagak bakalan kemana-mana dia. Iris kuping pomar nih noh. Kalau nggak percaya. Buset, burung ciblek lu aja sini. Gue iris buat gantungan kunci. Lo coba itu burung ciblek dikata. Kagak. Udah, intinya kalau dia mohon-mohon langsung kasih dua pilihan Wer. Mau kerja apa mau dinaturalisasi ke planet Mars. Udah tenang. Wah, pas bener ada mamangku Kenapa Li? nyambah santunan anak yatim, Mang. Kalian tahlilan. Pas bener gua belum makan. Syukuran mulu nih. Ya, Po. Alhamdulillah masih ada rezekinya. Ponakan gua pikir-pikirin juga, Li. Dia jangan gak mikirin gua, Po. Yaudah, jalin nyambat yang lainnya, Mang. Yaudah, gua langsung ke warung lu dah. Ayo dah. Enak banget Jali sekarang. Udah sukses. Udah punya mobil. Udah banyak duit buat bagiin anak yatim. Andai Rika jadi sama Jali. Nyesel banget gue dah. Udahlah. Gue tinggal di mana ini? Nya, Baba, Mul bingungnya. Gue nyebur juga nih. Tai mulu lagi. Nya. Ya, tinggal di mana ini gua? Kalau begini, malah di kampung orang lagi. Iya, baru inget gua ke rumahnya Yanto ah. Siapa tahu dia bisa nampung gua. Ya kan, udah gua tolongin waktu di Kamboja. Berarti Yanto utang budi sama gua. Apa Budi yang punya utang sama Yanto ya? Tapi kayaknya Yanto yang punya utang dah sama Budi. Apa Budi yang punya utang sama gua ya?
Kata gue sih Yanto yang punya utang sama Budi. Tapi utang apaan ya? Jadi bingung gua. Ininya Budi punya utang udah. Gua rumah Yanto dah. Siapa tahu ada Budi. Udah lu usir Wer, si Mul. Udah tadi di warung Pemarni pas lagi jual nama 2R. Jual nama lu. Maksudnya bagaimana? Iya, dia ngutang rokok sama kopi pakai nama 2R-nya. Tuh, apa gue bilang? Kata gue bocah songong itu. Kalau butan gue mah udah gue teblak itu pundaknya. Sampai gue kejak keluar paru-parunya. Tapi 2R kasihan masanya. Takutnya kalau dia 2R usir, dia malah berbuat yang kagak-kagak nantinya di kampung orang. Lah, antepin Wer. Emang lu saudaranya lagi peduli banget. Udah pokoknya gue agak mau ngeliat mukanya dia lagi. Titik. Iya. Yaudah, 2R mau mandi, mau nganterin Caca beli bedak. Lah, gua kalian beliin Wer. Bedak gua udah habis sono. Ya ilah, udah pakai gerusan genteng aja nya. Mata lu. Udah gua kalian bedak pipa, kalau enggak panbo. Buset, bedak orang mati masih dipakai aja. Yaudah, kalau ingat. Kudu inget lah. Pokoknya kalau kagak lu beliin, gua sumpahin bibir lu tambah ngampleh. Buset. Udah, 2R mau mandi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paket siapa, Mas? Saya bukan tukang paket Om. Saya temennya Yanto yang waktu itu kejebak di Kamboja. Oh, iya maaf. Baru eling aku. Kamu yang nolongin anak aku kan? Iya Om. Si Yantonya ada Om. Ada di dalam. Ayo masuk. Tok, Yanto. Jadi begitu Om ceritanya. Oh, jadi kamu diusir lantaran gak mampu bayar kontrakan. Gak habis pikir aku kalau si 2R tegas sama kamu. Baru punya kontrakan aja udah sombong. Apalagi kalau udah punya istana, sudah pasti lupa daratan dia. Lois, gimana kalau Bang Mul sementara tinggal di sini pakai? Kepribin yo. Ya wes lah, karena si orangnya baik hati dan tidak sombong. Ya wes, kamu tinggal di sini untuk sementara. Makasih Om. Tapi saya boleh numpang makan kagak Om? Soalnya dari pagi saya belum makan. Waduh, boleh dong. Kebetulan masih ada lauk di dapur. Tapi sisain saya yo. Soalnya saya juga belum makan dari siang. Iya Om. Ya wes, antar ke dapur tok. Siapa ke? Akhirnya kenyang juga. Lu punya rokok tok? Wah, belum beli nyong Bang. Yaudah beli tok. Asam mulut kalau habis makan kagak ngerokok tok. Lois, tak belikan. Pak, pakai. Ono apa do? Bagi duit pakai buat beli udut. Loh, kamu sudah berani minta uang buat beli udut sama pakai? Bukan buat Yanto pakai, tapi buat Bang Mul. Welah dalah, memangnya kamu gak punya duit Mul? Saya masih nganggur Om, belum punya penghasilan. Waduh, kepribin iki. Yowes, ambil di celana pakai tok yang di gantungan pintu. Siapa ke? Yaudah, ayo Bang Mul, kita ke warung beli rokok. Loh. Kok dihabisin semua nasi sama lauknya? Welah dalah, malah saya belum makan lagi. Mau makan apa iki? Perasaan tadi nasi sama lauknya banyak. Kok bisa habis yo? Masa tamunya kenyang, tuan rumahnya lapar? Waduh, udah beres ini. Tok, Yanto. Bagaimana Wer? Mulyono kagak ke rumah lo lagi? Kagak ing, aku kemana itu bocah? Yari nama dan udah. Ada yang begitu ya, orang dikasih adik minta paru-paru. Banyak orang model begitu mah. Udah dikasih enak, keenakan. Di lubuk hati gua yang paling dalam sih, gua kasihan sama Mulyono sebenarnya. Dia anak yatim piatu, agak punya siapa-siapa. Abisnya gua gak mau dimanfaatin mulu. Jadi serba bener gua. Ntar juga kalau lapar dia ke rumah lu Wer. Ntar gua kasih makan pasir sama semen. Taruhin batu kerikil Wer dikit. Wah. Tok, Yanto. Lah, Pak Parno mau kemana no? Permisi, ngatoin friend. Kalian lihat Yanto enggak?
Lah kagak pak. Lagian udah gede pakai dicari-cari mulu. Ntar juga pulang sendiri. Bukannya begitu. Saya mau minta belikan nasi goreng buat makan. Makanya kawin pak, biar ada yang masakin. Diam kamu, orang sombong. Gara-gara kamu, nasi sama lauk saya habis. Wah, apa hubungannya sama saya? Kamu kan yang tegang ngusir Mulyono. Kamu kan tahu Mulyono udah punya duit. Masa disuruh bayar kontrakan? Ya pasti dia gak mampu bayar lah. Orang dia masih nganggur. Baru punya kontrakan aja sudah sombong. Buset dia, bener-bener itu bocah ya. Ngomongnya lebih banget. Barusan dia makan di rumah saya. Katanya dia belum makan 2 hari sampai habis nasi saya. Tega kamu, Wer. Bisa-bisanya perut kamu kenyang, tapi orang di sekitar kamu kelaparan. Gak habis pikir aku. Dia kesel amat gue ya. Kalem Mer. Emang bener dia ngomong begitu pak? Yo bener lah. Sebenarnya begini pak, Mulyono ngontrak gratis, makan gratis, tapi dia disuruh kerja kagak mau kerja. Udah gitu jual namanya doer lagi, ngutang di warung Pomarni. Makanya diusir sama doer. Udah dikasih enak, dia keenakan. Loh masa sih? Berarti yang dia ceritain sama saya gak bener dong. Kagak bener lah, tanya aja Pomarni no. Well adalah, terus saya kepribadian niki. Ya kalau Papa No mau nampung mah kagak mengapa. Kali aja beranak kayak kambing. Ya enggak? Betul itu. Wah. Well adalah, saya gak mau lah. Tekor saya kalau begitu. Yowis, makasih infonya. Kalau gitu, saya mau usir dia juga sebelum terlambat. Toh, Yanto. Toh, Yanto. Mul. Apes banget hidup lo. Di sini diusir, di sono diusir. Pelajaran buat kita, kalau jadi orang jangan suka manfaatin kebaikan orang lain. Begitu itu jadinya tuh. Tuh, dengerin Wer. Gua, lu juga dengerin sampai kering. Wah. Bang Mul, emang lu gak nyari kerjaan? Gue udah nyari-nyari tok, tapi kagak nemu-nemu. Lagian umuran kayak gua udah agak laku di PT. Paling mendok-mendok jadi kuli bangunan. Yaudah, ngapa gak jadi kuli bangunan aja lu? Gengsi lah, masa admin slot turun tahta jadi kuli bangunan? Mau taruh di mana muka gua? Minimal mah kerja jadi admin juga tok. Admin mah kecil gajinya. Ada yang gede gajinya tok. Admin apaan? Admin Gerindra. Yaudah yo, kita balik tidur. Udah ngantuk gua. Yowis, ayo udah malam. Well adalah, pantesan Mulyono diusir sama doer. Ternyata dia cowok kondo. Jangan sampai saya jadi korban berikutnya iki. Bisa bangkrut saya. Saya harus usir dia dari sini. Assalamualaikum, pakai. Buka pakai. Nah, itu dia orangnya. Udah pulang. Buka pakai. Yanto, masuk kamu. Ayo Bang Mul, masuk. Oh, no. Biarin Mulyono di luar. Loh, kenapa pakai? Iya pak, katanya saya boleh sementara tinggal di sini. Mulai sekarang saya tidak setuju kalau kamu tinggal di sini. Lah, emang kenapa pak? Loh, jangan tanya saya. Tanya sama diri kamu sendiri. Ayo masuk toh. Tapi pakai. Gak usah tapi-tapian. Cepat masuk. Kalau enggak, bapak masukin paksa nih. Iya pakai. Kamu tidur saja di tempat lain ya. Ya ampun, sedih amat gue ya. Di sini diusir, di sana diusir. Malang sekali nasibku. Nyah. Emangnya kenapa pakai? Kok Bang Mul diusir? Dia itu cowok mau kondo, modal kolor doang. Bapak gak mau ada beban di rumah ini. Hidup kita aja sudah susah, ditambah beban. Ya bangkrut dong. Tapi Bang Mul kasihan pakai. Dia tidur di mana? Jangan kasihan sama orang yang gak punya hati. Biarin dia bertarung dengan dirinya sendiri. Sudah, kamu tidur sana. Besok nganggur ngantuk. Iya pakai. Untung aja belum terlambat. Mul, hidup segan, mati tak mau. Mengapa hidup gua terombang ambing seperti tai di tengah lautan? Emang gua salah apa coba? Sehingga orang-orang tega melantarkan gua. Nya, kalau nya masih ada, pasti Mul kagak sengsara kayak begininya. Mul kangennya. Nya. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi saya dengar kamu terus-terusan memanggilnya. Apakah kamu Tarzan Betawi? Bukan pak, saya lagi kangen amannya saya. Oh, saya kira Tarzan. Ngomong-ngomong, kamu dari mana? Sepertinya saya baru lihat wajah yang hina seperti ini. Saya orang baru di sini. Tadi saya tinggal di rumah Bang Doer. Saya diusir. Memangnya kenapa bisa diusir?
Saya jual namanya Bang Doer buat udang rokok sama kopi. Bang Doer kagak seneng. Ya udah saya diusir. Saya nyesel udah ngecewain Bang Doer. Padahal dia udah baik banget sama saya. Jika nama bisa dijual, maka saya akan menjual nama saya untuk bertahan hidup. Jadi, tidak ada istilah menjual nama. Apalah arti sebuah nama? Sebaiknya kamu minta maaf kepada Nadoer. Tapi saya udah terlanjur malu sama Bang Doer. Pasti dia marah besar sama saya. Kalau itu, serahkan kepada saya. Oh iya, perkenalkan. Saya Ustadz Komal, Ustadz pembawa berkah di kampung ini. Saya Mulyono, Tad. Panggil aja Mul. Baiklah, kalau begitu, ayo ikut saya. Mau kemana, Tad? Sudah ya, ikut saja. Jadi, begini Nadoer. Kedatangan saya ke sini ingin bermusyawarah agar tidak ada dusta di antara Nadoer dan Mulyono. Apakah benar Mulyono ini sudah membuat Nadoer murka? Iya bener, Tad. Udah saya kasih tempat tinggal gratis, makan gratis. Kagak ada terima kasihnya. Malah saya dipitnah di depan Papa Arno. Apakah benar begitu, Mul? Iya bener, Tad. Saya melakukan itu karena hilap. Hilap masa kali. Lah ini berkali-kali. Giliran disuruh kerja, kagak mau. Sudah Nadoer, jangan diteruskan. Apakah Nadoer mau memaafkan Mulyono? Jangankan maaf, ngeliat mukanya aja udah enak saya, Tad. Sesungguhnya Tuhan Maha Pemaaf. Masa kita sebagai hambanya tidak memaafkan? Ya ilah, yaudah saya maafin. Tapi dia nggak boleh tinggal di kontrakan saya lagi, Tad. Dilarang keras sama nyak saya. Kalau soal tempat tinggal, itu urusan belakangan. Intinya, Nadoer sudah memaafkan. Maafin saya ya Bang Doer. Saya nyesel. Iya, gue maafin. Teruntuk Mulyono, lelaki itu harus bekerja. Karena kelak lelaki adalah imam dalam rumah tangga dan wajib mencari nafkah. Banci saja kerja terkena lelah. Maka dari itu, jangan mau kalah sama banci. Setiap manusia berhak berubah menjadi lebih baik. Karena kebaikan adalah baik, dan baik adalah sebagian dari kebaikan. Ya, begitulah sekiranya. Tuh, dengerin Mul. Tapi mau kerja di mana? Umur saya udah kepala 3. Kagak ada PT yang mau nerima saya, Tad. Rezeki tidak hanya datang dari PT, tapi rezeki bisa datang dari arah timur, ke barat, selatan ke utara, kanan ke kiri, depan belakang. Iya, terus kerja apaan, Tad? Sebentar, saya pikirkan. Bagaimana kalau kerja jadi marbot musola? Nah, bener itu, Tad. Sekalian tinggal di musola udah. Duitnya dapat, berkahnya diapet. Itu yang saya maksud, Nadoer. Gajinya gede kagak? Ini yang begini nih, belum kerja udah nanyain gaji. Pantas lu kagak kaya-kaya, Mul. Kalau gajinya memang kecil, tapi pahalanya besar. Kalau kita ikhlas dan tulus menjaga rumah Allah, lebih baik gaji besar tapi cukup daripada gaji kecil tapi kekurangan. Koreksi kalau saya salah. Bener udah caranya. Tapi saya kagak bisa jadi merbot, Tad. Saya jebolan Kamboja, mana kenal sama musola. Bayi yang baru lahir tidak mungkin langsung bisa ambil jalan rumah. Semua butuh proses. Intinya kita mau belajar dan terus belajar. Insya Allah lunas jalan rumahnya. Bener itu. Ntar kalau lu lapar, gue bawain makanan dah. Yang penting lu mau kerja. Iya udah, saya coba dah. Tapi training dulu kan. Gak usah pakai training, langsung masuk jalur langit. Kalau begitu, masalah Nadoer dan Mulyono sudah selesai. Semoga Nadoer selalu diberi kesehatan agar bisa memberi makanan terus ke Mulyono. Iya, amin. Ya sudah, kalau begitu saya dan Mulyono akan segera ke musola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener kalau kata Pak Ustadz ya, setiap orang punya hak untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Sungguh terharu. Baiklah, kalau begitu, sekarang kamu bersihkan seluruh musola. Ingat, Mul, jika sukses belum didapat, maka jadilah orang berguna. Karena orang yang berguna lebih dekat dengan kesuksesan. Saya Ustadz Komal, permisi. Assalamualaikum. Iya, Tad. Terima kasih nasihatnya, Tad.